Pemirsa, antrian panjang rancangan undang-undang yang masuk di DPR membuat sejumlah aturan yang ditunggu publik tertahan di Gedung Kura-Kura. Bahkan ada RUU yang telah 19 tahun diperjuangkan hingga saat ini belum juga disahkan. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, pada tahun 2019, Badan Legislasi atau Balik DPR dan juga pemerintah telah sepakat dan menyetujui jumlah rancangan undang-undang yang masuk dalam prolegnas jangka menengah untuk periode 2020 dan juga 2024, yakni sebanyak 248 rancangan undang-undang. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 31% jika kita bandingkan pada periode sebelumnya di tahun 2015 hingga 2019, yakni sebanyak 189 RUU. Namun nyatanya dari sekian banyak rancangan undang-undang yang masuk dalam prolegnas jangka menengah untuk periode tahun ini atau 2020 hingga 2024, nyatanya masih banyak rancangan undang-undang yang mangkrak dan belum disahkan sebagai undang-undang oleh DPR. Dari 222 rancangan undang-undang yang masuk dalam prolegnas DPR, setidaknya sebanyak 39 rancangan undang-undang menjadi program legislasi nasional prioritas per tahun ini. Namun dari 39 rancangan undang-undang tersebut, belum ada satupun yang terselesaikan. Dari 39 RUU ini, setidaknya ada sejumlah rancangan undang-undang yang dinanti publik, seperti rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Kemudian, rancangan tentang perampasan aset tindak pidana. Dan yang paling lama belum juga disahkan, ialah rancangan undang-undang tentang perlindungan pekerja rumah tangga yang selama 19 tahun dinanti para pekerja rumah tangga untuk segera disahkan. Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formapi menilai lambatnya kinerja DPR dalam pengesahan rancangan undang-undang yang telah mengantri untuk segera disahkan DPR. Karena mestinya kan kalau dalam logika biasa gitu ya, ini kepentingan kelompok masyarakat kecil gitu ya. Jadi mestinya semua anggota DPR itu merasa punya tanggung jawab untuk segera menyelesaikan RUU ini gitu ya. Tapi di sisi yang lain kita tahu betul bahwa urusan masyarakat kecil itu bisa menjadi jualan politik paling strategis menjelang pemilu gitu ya. Jadi mungkin DPR sebagai lembaga politik berpikir bahwa menyelesaikan ini di masa pemilu itu akan lebih punya nilai elektoral gitu ya ketimbang kemudian dari sekarang mereka sahkan itu, jadi pada saat pemilu nanti publik sudah lupa gitu ya. Menjawab kritik tersebut, anggota Badan Legislatif DPR Taufik Basari menyebutkan bahwa rancangan undang-undang yang telah masuk dalam prolegnas prioritas ini belum menyerahkan naskah akademik dan draft rancangan undang-undang agar para pengusul segera diajukan kepada DPR. Balik DPR RI tidak dapat bekerja sendiri dalam pengesahan rancangan undang-undang yang telah masuk prolegnas, namun juga perlu adanya desakan dari para pengusul untuk mendorong penyelesaian rancangan undang-undang tersebut. Terdapat dalam prolegnas prioritas namun belum dimasukkan naskah akademik dan draft RUU-nya, tentu kepada masing-masing pengusul kita juga akan mintakan agar segera diajukan ya, karena memang tentunya apabila kita memiliki daftar RUU yang tidak selesai, yang sudah kita rencanakan tentu akan menjadi catatan yang kurang baik juga. Oleh karena itu, karena kita sudah membuka ruang bagi para pengusul ya untuk menjadikan RUU yang diusulkan tersebut ke dalam prolegnas prioritas 2023, maka menjadi tanggung jawab dari para pengusul itu untuk segera mendesak dan mendorong penyelesaiannya. Kasus Rafael Alun dan Eko menunjukkan pentingnya pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset yang sebenarnya sudah diusulkan sejak tahun 2008. Peraturan yang ada saat ini, yakni Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, dianggap belum cukup memadai. Sebab undang-undang tersebut membutuhkan pembuktian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Sementara, berkaca pada kasus Rafael, upaya permainan transaksi sudah demikian canggih dengan adanya indikasi pihak perantara yang secara profesional melakukan pencucian uang. Kondisi ini menunjukkan tantangan berat KPK untuk membuktikan tindak pidana. Jika rancangan undang-undang perampasan aset disahkan, segala kekayaan yang tidak dapat dibuktikan kejelasan asal-usulnya dapat dirampas oleh negara. Bahkan, kekayaan yang diperoleh dari perdagangan narkotika hingga penyelundupan juga dapat disita oleh negara.
Presiden Joko Widodo dan KPK telah sepakat untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset. KPK dan Presiden telah sepakat untuk meminta DPR dan pemerintah segera melakukan rancangan undang-undang untuk menjadi undang-undang perampasan aset sejak awal Februari. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia mendesak rancangan undang-undang perampasan aset ini segera disahkan untuk menjadi undang-undang. Ini sebenarnya undang-undang ini sudah terkatung-katung sekian lama, hampir 12 tahun. Dan nampaknya teman-teman DPR Senayan belum welcome terhadap ini. Dan mudah-mudahan dengan Presiden berkehendak penuh ini nanti DPR akan menyetujuinya. Namun kalau kemudian sampai Oktober nanti DPR belum mengesahkan, bahkan membahas saja belum, Maki meminta kepada Paduka Yang Mulia Presiden Joko Widodo untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang terhadap 3 rancangan undang-undang ini tadi. Tak hanya rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana yang belum disahkan oleh DPR, bahkan rancangan undang-undang PPRT yang sejak 2004 telah diusulkan ke DPR hingga saat ini juga belum kunjung disahkan. Meski kerap kali para pekerja rumah tangga turun ke jalan menuntut rancangan undang-undang PPRT ini dapat segera disahkan, nampaknya hal ini tidak membuat gerah DPR yang katanya sebagai wakil rakyat. Lantas pertanyaan besarnya, apa sebenarnya masalah dan juga kendala dari DPR untuk mengesahkan rancangan undang-undang tersebut yang bahkan sudah masuk dalam prolegnas untuk menjadi undang-undang masih belum disahkan hingga saat ini, bahkan RUU PPRT yang sudah memasuki masa perjuangan untuk disahkan sebagai undang-undang selama 19 tahun belum juga disahkan. Menurut Formapi, keberpihakan DPR kepada kepentingan rakyat perlu dipertanyakan. Peneliti Formapi Lucius Karus menyebut lambatnya sejumlah rancangan undang-undang untuk disahkan yang nyatanya untuk kepentingan rakyat justru menjadi dagangan pemilik kursi di parlemen, apalagi di tahun politik jelang pemilu. Saya kira sih ini bukan cerita baru gitu ya, kalau bicara soal kinerja legislasi DPR dari tahun ke tahun, dan apalagi DPR 2019-2024 ini gitu ya. Sejauh ini dari 257 daftar RUU Prolegnas 2020-2024, baru 20 yang disahkan. Sementara waktu kerja mereka mungkin tinggal setahun lebih aja gitu ya, sebelum masa bakti mereka akan berakhir di 2024 gitu ya. Dan dalam 3 tahun ini baru 20 RUU yang berhasil mereka sahkan dari daftar prolegnas. Itu artinya memang ini bisa dibilang kinerja yang sangat buruk gitu ya. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga ini sebetulnya telah diserahkan ke pimpinan DPR. Balik DPR saat ini masih menunggu pimpinan DPR untuk dapat segera membawanya ke paripurna. Juga ya terkait adanya 2 RUU yang sebenarnya dalam proses di Badan Legislasi itu sudah selesai kita susun ya, dan sudah kita setujui untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu RUU Masyarakat Hukum Adat dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Nah, saat ini kedua RUU tersebut masih ada di tingkat pimpinan dan kita sedang menunggu pimpinan untuk segera membawa RUU tersebut ke paripurna untuk kemudian kita setujui menjadi RUU usulan dari DPR agar kita bisa segera membahas dengan pemerintah. Nah, tentunya 2 RUU ini apabila belum juga disampaikan ke paripurna, tentu juga akan menjadi catatan yang kurang baik juga. Menurut masyarakat, rancangan undang-undang yang ditunggu publik dianggap lambat. Namun justru, rancangan undang-undang yang disahkan DPR menjadi undang-undang saat ini dianggap tidak berpihak kepada rakyat, namun lebih kepada kepentingan elit semata. Setidaknya ada sebanyak 39 rancangan undang-undang yang masuk dalam prioritas prolegnas tahun ini, namun belum juga disahkan. Tentu ini menjadi catatan besar bahwa lambannya kinerja DPR dalam menghasilkan produk-produk legislasi bagi rakyat dengan waktu yang begitu singkat dan juga sangat dekat karena masa jabatan mereka yang akan segera berakhir di tahun 2024 mendatang. Dari Jakarta, Abdi Azwar Sahi, Muhammad Zuhal, Media Group Network.